Ready? Fire! My roof! Don't spit in Kisah dimulai di sebuah pulau yang dihuni oleh para burung. Di sana ada seekor burung merah bernama Red yang sangat mengidolakan Mighty Eagle. Red hidup sendirian di tepi pantai tanpa orang tua dan bisa dibilang dia punya sifat pemarah. Suatu hari Red sedang bekerja mengantarkan kue ke rumah pelanggan. Sayangnya dia terlambat sampai sehingga pelanggan menolak untuk membayar. Kesal, Red langsung melemparkan kue itu ke pelanggan sebelum pergi begitu saja. Keesokan harinya, Red dipanggil ke pengadilan karena kelakuannya. Meski ia berusaha membela diri dengan alasan sudah berusaha datang tepat waktu, hakim burung tetap tidak menerima alasan itu. Masalah utama Red bukan karena keterlambatannya, melainkan emosinya yang sulit dikendalikan. Sebagai hukuman, ia diwajibkan untuk mengikuti kelas pengendalian amarah. Ketika sampai di tempat rehabilitasi, Red malah kembali tersulut emosi dan berkelahi dengan sebuah patung selamat datang hingga patung itu hancur. Setelah itu, ia masuk ke kelas dan bertemu dengan Matilda, burung putih yang bertugas sebagai terapis untuk para burung pemarah. Di sana, ia juga dikenalkan dengan murid lainnya, yaitu Chuck, Bomb, dan Terence. Chuck berada di kelas itu karena sering mengganggu polisi burung dengan kecepatannya. Sementara Bomb pernah tanpa sengaja meledakkan rumahnya sendiri karena kaget. Bahkan, dia juga pernah meledakkan kelasnya. Di rumahnya, Red merasa kesepian karena tidak punya teman maupun keluarga. Keesokan harinya di kelas, Chuck menunjukkan boneka burung yang ia buat, tapi boneka itu rusak. Semua murid tampak sedih karena hal ini dan Red dicurigai sebagai pelakunya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang besar datang ke pulau mereka, sebuah kapal raksasa. Kapal itu tanpa sengaja menabrak rumah Red hingga hancur. Dari dalam kapal keluarlah seekor babi hijau bernama Leonard. Dengan ramah, Leonard memperkenalkan diri dan memberikan hadiah kepada para burung, serta mengaku ingin menjalin persahabatan. Mengetahui hal tersebut, hakim burung pun menyambutnya dengan hangat. Malam harinya, Leonard diperkenalkan dalam acara penyambutan. Para burung tampak senang, apalagi ketika Leonard menunjukkan berbagai barang menarik seperti ketapel dan trampolin. Red yang masih merasa curiga justru dianggap mengganggu dan akhirnya dijadikan percobaan untuk ketapel raksasa. Hingga akhirnya ia terlempar jauh dari keramaian. Red yang masih penasaran akhirnya mengajak Chuck untuk menyelidiki kapal Leonard. Mereka pun menyelinap masuk ke dalamnya dan tanpa disangka, Bomb ikut serta. Di dalam kapal mereka menemukan berbagai ruangan, seperti ruangan mobil, ruang pakaian, dan ruang trampolin. Ketika Bomb bermain trampolin, ia tak sengaja terjatuh dan menemukan bahwa kapal itu dipenuhi oleh banyak babi. Red langsung kembali ke acara dan mencoba memperingatkan para burung bahwa Leonard membawa banyak babi secara diam-diam. Tapi Leonard dengan lihai beralasan bahwa para babi itu hanyalah anak-anak yang tidak bisa ditinggalkan sendirian di pulau mereka. Para burung yang lugu pun memilih percaya dan melanjutkan pesta. Sejak saat itu, para burung dan babi hidup berdampingan. Bahkan mereka diajak berkeliling dan semakin banyak babi yang berdatangan ke pulau burung. Red yang merasa curiganya tidak dihiraukan akhirnya memutuskan untuk menemui Mighty Eagle. Ia mengajak Chuck dan Bomb untuk mendaki bukit menuju puncak tempat tinggal sang pahlawan. What would a Mighty Eagle battle cry sound like? You know what I think I impression. But in my head I'm kind of imagining it's something more. Ketika sampai di atas, mereka sempat salah puncak nih. Bisa-bisanya woi. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di puncak Mighty Eagle. Ketiganya begitu terpukau dengan suasana alam di sana. Awalnya, mereka tidak melihat tanda-tanda keberadaan Mighty Eagle.
Tapi tak lama kemudian, Mike the Eagle muncul dari dalam sebuah gua. Ketiganya diajak masuk ke dalam gua dan ditunjukkan berbagai penghargaan yang pernah diraih Mike the Eagle. Sementara itu di Pulau Burung, para babi mengajak semua burung untuk mengadakan pesta besar-besaran. Pulau yang tadinya damai pun kini semakin ramai. Red mencoba mengadu kepada Mike the Eagle bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang para babi. Namun alih-alih membantu, Mike the Eagle malah tampak tidak peduli. Red semakin kesal dan saat melihat melalui teropong, ia menyadari bahwa para babi sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Red minta tolong agar diantarkan ke bawah oleh Eagles karena dialah burung yang bisa terbang di pulau tersebut. Namun permintaan itu ditolak dengan alasan kalau dirinya telah pensiun sambil meninggalkan Red lagi. Red sedikit kesal dengan burung yang menjadi idolanya, hingga dia mengajak Chuck dan Bomb untuk turun ke bawah menuju para babi. Come on, run faster! Ketika pesta berlangsung, Red dan teman-temannya menemukan bahwa para babi ternyata sedang mencuri telur-telur burung. Mereka langsung bertindak. Chuck dikirim untuk memberitahu burung lainnya, terutama ke Matilda dan ke hakim para burung. Sementara Red dan Bomb berusaha menghentikan pencurian. It's too strong. I can't. Sayangnya, para babi berhasil membawa telur-telur itu ke kapal dan kabur. Keesokan harinya, Pulau Burung porak-poranda. Hakim burung pun mendatangi Red dan meminta maaf karena tidak mendengarkan peringatan dari Red sebelumnya. Kini Red diminta memimpin para burung untuk merebut kembali telur mereka. Semua burung pun bekerja sama dan membuat kapal untuk menuju ke Pulau Babi. These eggs get taken from their parents. Red juga kali ini meminta para burung untuk menunjukkan amarah mereka. Kapal pun jadi, mereka mulai berlayar menuju ke Pulau Babi. Sedangkan di Pulau Babi itu sendiri, para babi sedang berkumpul di area istana. Leonard yang adalah seekor raja di Pulau Babi menunjukkan telur-telur yang berhasil dicurinya. Telur-telur tersebut akan dijadikan santapan makan malam bagi seluruh babi di pulaunya. Sesampainya di Pulau Babi, mereka menghadapi tantangan besar, yaitu istana Leonard dikelilingi oleh tembok tinggi. Red menemukan solusi dengan menggunakan ketapel yang ditinggalkan para babi. Matilda adalah burung pertama yang akan mencoba masuk area istana. Lalu dia pun ditembakkan. Seperti di gamenya, si burung putih ini punya jurus mengeluarkan telur. Matilda berhasil merusak rumah di sana, namun belum cukup jauh untuk mencapai istana. Selanjutnya burung hijau. Dia hampir mencapai istana, tapi karena kemampuannya adalah bumerang, yang berarti dia bakal balik ke posisi awal. Begitu juga para burung lainnya. Gonna have a big feast. Gonna eat all the eggs. Wow, that blows. Raja Leonard melihat kalau pulaunya diserang oleh Red dan burung lainnya. Dia akhirnya memerintahkan warganya jika ada yang melihat burung di sekitar mereka, burung tersebut harus ditangkap. Dan ia juga mengumumkan kalau akan memakan telurnya siang hari nanti. Sementara itu dari kejauhan Mike the Eagle melihat perjuangan para burung dan akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Karena para burung belum juga bisa mencapai area istana, akhirnya Red sendiri yang akan dilontarkan. Terence menariknya sejauh mungkin sebelum dilepaskan, hingga yeay, Red pun berhasil mencapainya dan masih selamat. Leonard lalu memerintahkan anak buahnya lagi kalau ada burung di area istananya, dan telur-telurnya pun dipindahkan ke ruangan berbeda. Chuck mencoba menyusul Red. Begitu juga dengan Bomb. Leonard mengeluarkan angkatan udaranya sekarang guna menangkap para burung. Gonna have to, well, you know. Terence ingin melontarkan dirinya juga, namun karena dia yang terlalu besar, ketapelnya justru patah. Kembali ke istana, telur-telur burung kini akan dimasak. Leonard juga telah bersiap di meja makannya. Di depan pintu ruang penyembunyian telur, Chuck dengan kecepatannya membuat para babi menjadi saling serang.
Karena hal itu, babi-babi tersebut meninggalkan pintu masuk ke ruang telur. Sayangnya, ketika Red masuk, telur-telurnya sedang diangkat untuk direbus. Red pun naik ke telurnya. Dia juga berhasil mengambil remote pengontrol katrol pada telur. Ditambah lagi kedatangan Mighty Eagle yang tepat waktu, dia langsung mengangkat telurnya untuk dibawa keluar. Leonard sempat menahan Red kabur. Namun karena ada salah satu telur yang jatuh, Red pun membiarkan Mighty Eagles menyelamatkan telurnya. Sedangkan dia mencoba mengambil telur yang terjatuh. Akhirnya terjadilah perebutan telur antara Red dan para babi di istana. Matilda yang sedang melarikan diri dari para babi ditolong oleh Terrence menggunakan mobil. Dan bom mencoba untuk meledakkan para angkatan udara. Di istana, Leonard masih ingin mendapatkan telur yang dicurinya. Dia dan Red harus terjatuh dari lampu gantung. Keduanya mendarat di gudang dinamit. Telurnya juga berhasil diambil Leonard. Red yang melihat kalau panci rebusan akan jatuh, mencoba untuk mengalihkan dan mendekati Leonard. Dia pun menarik jatuh Leonard dan mengambil telurnya lagi. Dia berlari menuju batu hingga panci menutupi dirinya. Sedangkan Lilin membakar tumpukan dinamit di sana yang meledakkan istana dan area di sekitarnya. Terrence dan Mighty Eagles berhasil selamat. Para burung juga bertemu dengan telur-telurnya lagi. Namun si burung biru tidak mendapat telurnya karena ikut meledak dengan Red di area istana. Para burung yang melihat ledakan itu bersedih karena mengira Red telah tewas. Tapi ternyata ia berhasil selamat bersama telur yang ia selamatkan. Semua burung bersorak gembira dan telur yang menetas dikembalikan kepada orang tuanya. Akhirnya para burung telah berhasil merebut telurnya kembali dari para babi. Di pulau mereka juga semua sedang dibangun kembali. Patung Mighty Eagle yang baru hingga Red mendapatkan rumahnya kembali. Yang kini dia tidak lagi tinggal di pinggir pantai, melainkan hidup di tengah para burung lainnya. Akhir yang bahagia bukan?